Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan suku banyak, dan pembahasan ini adalah pembahasan teori yang terakhir, yaitu tentang dalil Vieta, ya. Dalil Vieta. Nah, dalil Vieta itu sebenarnya seperti ini, ya. Jadi kan kalau kemarin itu, kalau misalkan pada persamaan kuadrat itu kan terjadi seperti ini, ya. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, dia kan pada persamaan kuadrat itu dia memiliki akar-akarnya, misalkan adalah X1 dan X2, ya. Sehingga pada dalil Vieta ini menyebutkan bahwa X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan min B per A, ya. Sementara X1 dikalikan dengan X2 itu sama dengan C per A, ya. Oke, satu. Nah, kalau misalkan fungsinya itu berubah, persamaannya itu jadi derajatnya derajat 3. Nah, sehingga saya tulis derajat tersebut adalah modelnya seperti ini. Persamaannya AX pangkat 3 ditambah dengan BX pangkat 2 ditambah dengan CX ditambah dengan D itu sama dengan 0. Maka kita bisa menulis akar-akarnya, kita sebut, ya, kita sebut dengan akar-akarnya itu adalah X1, X2 dan X3, ya. Sehingga nanti berikutnya kita akan cari hubungannya bahwa penjumlahan dari seluruh akar X1 tambah X2 ditambah dengan X3 itu sama dengan min B per A. Oke. Kemudian kalau X1 dikalikan dengan X2 ditambah dengan X2 dikalikan dengan X3 ditambah dengan X3 dikalikan dengan X1 itu sama dengan C per A. Nah, dan terakhir kalau X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 itu sama dengan min D per A, ya. Dan ini akan berlaku untuk derajat pada derajat yang lebih tinggi juga, misalkan AX pangkat 4 dan sebagainya. Jadi penjumlahan dari seluruh akarnya ada min B per A, penjumlahan dari perkalian akar-akar dua akarnya itu adalah C per A dan seterusnya, ya. Nah, jadi dari sini kita akan coba latihan dulu, ya, untuk memperlancar penggunaan dalil tersebut, ya. Coba kita lihat soal-soalnya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan di nomor 1, salah satu akar dari persamaan X pangkat 4 dikurangi dengan 5X pangkat 3 ditambah dengan 5X kuadrat ditambah dengan 5X min 6 itu sama dengan 2. Tentukan jumlah akar yang lain. Berarti kan di sini tuh ada terjadi 4 akar, ya. 4 akar, ya. Jadi akar yang pertama X1 kita tulis dengan 2, X2 kita belum tahu, X3 juga nggak tahu, X4 juga kita nggak tahu. Nah, tapi pertanyaannya kita tidak menghitung X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa, tapi kita hanya menghitung berapa X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 itu berapa hasilnya. Nah, dari sini, ya, jadi karena bentuk persamaannya itu adalah seperti ini, X pangkat 4 dikurangi dengan 5X pangkat 3 ditambah dengan 5X kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi dengan 6 sama dengan 0, ya. Jadi kita akan dapatkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 5, D-nya itu sama dengan 5, dan E-nya itu sama dengan min 6, ya. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 itu rumusnya apa? Min B per A, ya. X1-nya berapa? X1-nya tuh ketahuan 2. Nah, tapi yang lainnya belum ketahuan, ya. X3 ditambah dengan X4 min dari min 5 per 1, ya.
Jadi pertanyaannya itu sebenarnya fokusnya ke sini kan, ke penjumlahan ini. Ya, penjumlahan ini. Sehingga sebenarnya langsung kita jawab bahwa X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 itu sama dengan 5 dikurangi 2 atau jawabannya 3. Nah, di sini kita lihat jawaban 3 ada nggak? Ada jawabannya yang D. Oke, silahkan kalian pelajari. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Hasil kali dari persamaan kuadrat seperti ini berapa nilainya? Nah, jadi di sini kan ada persamaan kuadrat. Persamaan suku banyaknya itu adalah X pangkat 4 dikurangi dengan 5X pangkat 3 ditambah dengan 5X kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah hasil kali semuanya ya. X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 dikalikan dengan X4 ya. Nah, karena akar-akarnya itu ada 4 ya, Jadi kalau kembali lagi ke dalil Vieta, ingat ya bahwa X1 tambah X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 itu sama dengan min B per A ya. Kalau X1 dikalikan dengan X2, X2 dikalikan dengan X3 dan seterusnya ya, yang dua bilangan itu perkaliannya itu ada C per A ya. Berarti kalau X1 dikalikan X2 dikalikan X3 ditambah dengan X1 dikalikan X2 dikalikan X4 dan seterusnya itu sama dengan min D per A ya. Dan terakhir X1 dikalikan dengan X2 dikalikan X3 dikalikan X4 itu rumusnya adalah E per A ya. Sehingga dari soal ini kita akan jawab berapa, tinggal kita cari E per A ya. Sebenarnya untuk mendapatkan E itu gampang, itu pasti kita fokus pada nilai yang terakhir ya. Yang terakhir itu berarti yang ini kan kalau kita lihat A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 5, kemudian C nya itu sama dengan 5, kemudian D nya sama dengan 5, dan ini E nya sama dengan min 6 ya. Berarti jawabannya adalah E per A, berarti min 6 dibagi dengan A nya 1, berarti jawabannya min 6 ya. Oke, sampai sini berarti kita dapatkan jawabannya yang A ya, yang A. Oke, silahkan kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu ada salah satu akar dari persamaan suku banyak X3 X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat ditambah dengan K X min 8 sama dengan 0 adalah 2 jika akar yang lain itu ada P dan Q. Tentukan P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat ya. Oke, jadi gini, ini bisa berbagai cara. Kalau misalkan soal ini si suku banyak terakhirnya bisa difaktorkan, berarti ini relatif gampang. Tapi kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, nanti bisa kita gunakan dalil Vieta ya. Nah, jadi di sini ada hal yang belum kita jawab ya, yaitu berapa nilai K-nya ya, nilai K-nya. Jadi kalian tentukan dulu sebelum kita lengkapi dulu ya suku banyaknya dengan menentukan nilai K-nya. Nah, karena ada salah satu X1-nya itu sama dengan 2, maka kita bisa tulis bahwa 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah dengan K dikalikan dengan 2 dikurangi 8 itu sama dengan 0. Jadi nilai akar itu ada pengganti nilai X ini. Jadi tinggal kalian substitusikan. Berarti 8 ditambah dengan 8 ditambah dengan 2K itu sama dengan 8 ya. Berarti nanti 8-nya kita coret ya. Berarti 2K sama dengan min 8. Berarti K-nya sama dengan min 4. Oke. Kalau misalkan K-nya sudah mendapatkan min 4 ya. Cara pertama kita bisa peroleh seperti ini ya. Berarti X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat
dikurangi dengan 4x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan akar yang lain. Andaikan bisa difaktorkan, itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, berarti kita harus siap dengan cara yang lain. Berarti kalau pakai Horner 1, 2, min 4, min 8, karena memang salah satu akarnya itu 2, berarti kita gunakan Horner ini 2, kemudian 4, di sini 8, ini 4, ini 8, ini 0 ya. Nah, ini kan x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4, atau kita bisa dapatkan x plus 2 dan x plus 2 ya. Berarti akar yang lainnya itu adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 2. Berarti yang ini P, yang ini Q ya. Berarti pasti dari sini ya, dari sini kita bisa tulis P-nya berarti dapat min 2, Q-nya juga sama dengan min 2. Berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 atau sama dengan 8 ya. Berarti jawabannya ada yang E. Oke. Nah, andaikan ya, andaikan ini berandai-andai ya. Andaikan si soal itu kalau ketika difaktorkan itu nggak ketemu gitu ya. Karena ini enak aja gitu ya. Kita lihat di soal tersebut ini mudah aja gitu ya. Karena bisa difaktorkan. Nah, kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, berarti gimana gitu ya? Berarti nanti kembali lagi ya, ingat gini, x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 itu rumusnya apa? Min B per A ya, min B per A ya. Berarti jawabannya adalah min 2. Nah, sementara x1 nya kita tulis sebagai 2 ya, ditambah P ditambah dengan Q itu sama dengan min 2. Berarti P plus Q itu sama dengan min 2 ya. Nah, ini kita sebut dengan cara yang kedua ya, antisipasi. Tadi cara pertama ya, ini cara pertama, cara 1. Oke. Nah, kemudian ingat nggak kalau x1 dikalikan dengan x2 dikalikan x3 itu sama dengan min D per A ya. Karena x1 nya kita dapat P 2, kemudian ini Q sama dengan min D per A, min dari min 8 ya per 1 ya, per 1. Berarti P kali Q itu sama dengan 4 ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat, atau boleh diuraikan P plus Q dikuadratkan dikurangi dengan 2PQ. Oke, berarti kita akan dapatkan P plus Q nya berapa? P plus Q nya adalah min 2 dikuadratkan dikurangi 2PQ. 2PQ nya itu 4 ya. Berarti kita dapatkan berapa dari sini ya? Ini adalah 4, di sini ada min 8 ya. Oh ya, maaf. Berarti ini ada kesalahan di sini ya. Nah, berarti P ini adalah min 4, berarti di sini ada min 4 ya, min 4. Saya coret aja. Berarti 16 dikurangi 8 atau jawabannya 8. Oke. Berarti cara 1 maupun cara 2 dia memiliki jawaban yang sama, 8 ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang E ya. Oke, silahkan kalian kerjakan dulu, pelajari, nanti saya ada soal yang perlu kalian kerjakan. Oke, demikian dalil data ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.